What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Jepang yang berjudul tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Jun Suehiro. Ia sudah menikah dengan seorang pria bernama Abe. Mereka belum dikaruniai buah hati, namun Jun sebenarnya sangat ingin untuk memilikinya. Hal ini tertunda lantaran Abe belum siap memiliki buah hati karena alasan finansial yang belum stabil. Abe kemudian bilang jika dirinya ada rencana untuk keluar dari perusahaan. Abe merasa karirnya tak ada peningkatan, gajinya juga cuma segitu-segitu doang. Namun semua itu baru rencana saja. Dia harus memikirkan matang-matang terlebih dahulu karena ada cicilan rumah yang perlu dibayar. Singkat cerita, keesokan harinya Jun yang merupakan seorang ibu rumah tangga terlihat sedang membersihkan jendela rumah. Beberapa saat kemudian ia ditelepon oleh Abe yang bilang kalau malam ini dirinya akan mengajak bosnya untuk makan malam di rumah. Jun pun mengatakan kalau dirinya cuma masak kari saja dan itu pun gak banyak. Abe kemudian bilang kalau itu gak masalah karena si Pak Bos ini cuman pengen tahu doang. Singkat cerita, malam harinya Abe dan bosnya tiba di rumah dan disambut oleh Jun. Bosnya Abe ini bernama Shinigami. Abe pun mengenalkan si Pak Bos kepada Jun. Dia bilang Pak Bos ini orangnya baik karena selalu membantu Abe di kantor. Shinigami pun dipersilakan untuk menikmati masakan Jun. Ketika sedang menyantap makanannya, Jun meminta maaf jika masakannya gak banyak dan seadanya saja. Namun Pak Bos bilang kalau masakannya ini enak sekali, rasanya alami seperti diolah dengan rempah-rempah yang berkualitas. Abi pun senang bosnya menikmati masakan Jun dan mempersilahkan si Pak Bos untuk datang ke rumahnya kapan saja jika dia ingin kembali menikmati masakan sang istri. Shinigami yang mendengar hal itu pikirannya langsung kemana-mana dan fokusnya tiba-tiba teralihkan ketika melihat pepaya Jun yang sangat memukau. Lantas di hari berikutnya saat Jun lagi sendirian di rumah, tiba-tiba Shinigami mampir ke rumah Abe. Shinigami beralasan kalau tadi dia lagi belanja di supermarket dan sekalian membelikan oleh-oleh buat Jun dan Abe. Sebagai ungkapan terima kasih, Jun pun menawarkan Pak Bos untuk mampir dulu sekedar untuk minum sejenak. Shinigami pun menerima tawaran itu. Terlihat dari senyumannya, Pak Bos ini akan merencanakan sesuatu kepada Jun. Lalu saat sedang menikmati minuman, Shinigami memuji Abe yang sangat beruntung mendapatkan wanita yang baik seperti Jun. Namun ia menambahkan Abe kurang beruntung dalam pekerjaannya. Jun kemudian menanyakan ada masalah apa Abe di kantor. Menurut pengakuan Shinigami, Abe tak pernah mencapai target penjualan. Ia juga memperlihatkan data penjualan perusahaan atas nama Abe agar Jun mempercayainya. Melihat hal itu, Jun pun meminta maaf kepada Pak Bos atas kurangnya pencapaian Abe. Shinigami kemudian bilang untuk jangan khawatir karena dia akan selalu membantu Abe di kantor. Namun ternyata ada udang di balik bakwan. Shinigami mengatakan hal itu namun ada sebuah syaratnya. Dia bilang kalau semua itu nggak gratis dan doi mulai meminta agar Jun mau berpusreng dengannya supaya ia tak mem-PHK Abe. Jun pun auto memberontak dan menolak. Shinigami lantas kembali menegaskan jika Abe sering membuat kesalahan di kantor. Jika ingin suaminya aman, Jun harus nurut kepada dirinya. Setelah memikirkan segala resikonya, Jun pun akhirnya menerima dan menuruti kemauan Shinigami. Dan mereka pun akhirnya melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Singkat cerita, setelah Shinigami pulang, Jun pun terlihat menangis memikirkan hal yang baru saja terjadi padanya. Lantas keesokan hari
harinya saat sarapan, Abe bercerita kepada Jun jika kemarin tiba-tiba Pak Bos ngasih dia posisi baru di perusahaan. Abe pun bilang kalau di posisinya yang baru ini ia tak lagi berniat mencari pekerjaan lain. Sementara itu Jun yang lagi cuci piring terlihat masih merenung akan kejadian kemarin, sehingga tak fokus mendengarkan apa yang dibilang oleh Abe. Melihat istrinya diam saja, Abe langsung bertanya apakah dia mendengarkan yang baru saja diceritakannya. Jun hanya menjawab iya. Abe lalu bilang sekarang dia dipercaya buat handle sebuah proyek besar di perusahaan. Dia juga bilang jika bosnya memberikan semua itu berkat Jun yang menerima Shinigami dengan hangat saat makan malam kemarin. Mendengar itu semua, Jun pura-pura terlihat ikut senang. Ia ingin sekali bilang kepada Abe jika semua itu adalah berkat dorayakinya yang sudah dinikmati oleh bosnya kemarin. Lantas tepat di siang harinya saat Jun sedang beres-beres, secara tiba-tiba ia ditelepon oleh Shinigami. Kali ini Jun pun diminta untuk menemuinya di hotel. Namun kala itu Jun menolak. Bos langsung bilang jika dia tak mau biar dirinya saja yang akan ke rumah nanti, sambil mendesak kalau Abe sekarang sedang euforia dengan posisi barunya. Jika ingin Abe tak turun jabatan, maka Shinigami memintanya untuk segera membukakan pintu ketika ia tiba nanti. Mendengar hal itu, Jun pun hanya diam saja, tak bisa menjawab. Jun hanya bisa pasrah akan dirinya sendiri. Lantas beberapa saat kemudian Shinigami pun tiba di rumah Abe. Saat masuk ke dalam, Shinigami gak banyak basa-basi langsung mengajak Jun untuk berpush rank. Kesedihan pun terpaut di wajah Jun kala selesai melakukan tugas mulianya dengan berat. Dan sebelum pergi, Shinigami berpesan kalau ia akan kembali ke sini tepat pada jam makan siang besok. Singkat cerita, pada malam harinya Jun menghampiri Abe yang lagi sibuk bekerja. Jun bertanya kenapa sampai malam begini Abe masih bekerja. Abe bilang proyek yang dia tangani sekarang sangat besar, sehingga dia harus mencari referensi yang banyak. Abe pun meminta Jun untuk memijatnya karena ia merasa pegal. Jun pun mengiyakannya. Abe kemudian meminta maaf kepada Jun karena kesibukannya ini ia sampai kurang memperhatikan Jun. Jun mengatakan kalau itu nggak apa-apa. Namun dari raut wajahnya tampak dia sangat kecewa. Dalam posisinya sekarang Jun sebenarnya sangat butuh perhatian sang suami untuk menghilangkan kesedihannya. Ia sebenarnya ingin menceritakan kelakuan Shinigami, namun ia takut Abe kecewa. Apalagi di satu sisi karir Abe juga pasti akan sirna jika hal itu dibicarakan. Tak ada pilihan lain. Kebahagiaan Abe menjadi prioritas Jun saat ini. Dia terpaksa harus menyembunyikan semuanya dari Abe. Lantas pada keesokan harinya Shinigami kembali menemui Jun di rumahnya. Seperti biasa, keadaan rumah sepi, hanya ada Jun saja. Namun kali ini Jun bersembunyi. Pak Bos yang sudah lama menunggu di depan akhirnya memutuskan untuk masuk karena ternyata ia juga sudah menduplikat kunci rumahnya. Pria itu pun mulai mencari keberadaan Jun, hingga akhirnya Jun ditemukan oleh Shinigami yang lagi bersembunyi di lemari dengan keadaan tanpa armor cuy. Shinigami pun bilang kepada Jun untuk jangan malu-malu karena mereka sudah pernah melakukan semua ini. Dan akhirnya tanpa bisa berbuat apa-apa, Shinigami pun kembali mempush rank Jun dengan sangat leluasa. Lantas saat malam harinya, Abe yang baru pulang bekerja mendapati sang istri sedang bersedih. Jun yang melihat Abe baru pulang pun meminta maaf kalau hari ini dia ingin tidur lebih cepat karena merasa sangat lelah. Abe pun tak mempermasalahkannya. Ia pun segera meminta Jun untuk beristirahat saja. Abe kemudian bilang kalau besok dia harus melakukan perjalanan bisnis untuk mengurus sebuah proyek. Abe mengaku jika dirinya baru saja diangkat jadi pimpinan sebuah proyek, sehingga besok dia harus turun ke lapangan untuk memeriksa progresnya. Jun yang mendengar hal itu rada kaget karena ternyata Shinigami ini baik banget pada Abe. Namun meski begitu, Jun tetap kecewa dengan dirinya karena harus dijadikan objek untuk bos dari suaminya itu. Terlihat kesedihan nampak dari wajahnya Jun walaupun karir suaminya meningkat pesat di kantor. Lantas keesokan harinya saat sudah bersama Shinigami, Jun meminta agar Abe terus dijadikan pimpinan di proyek-proyek berikutnya. Shinigami pun menerima permintaan Jun. Dia menyuruh Jun untuk jangan khawatir, Abe akan dijadikan pimpinan di setiap proyek yang ada di perusahaan. Dan setelah mengatakan semua itu, Shinigami pun kembali meminta bagian darinya. Lantas
keesokan harinya, di saat Abe belum pulang dari perjalanan bisnisnya, Jun pun kembali menyambut kedatangan Shinigami. Namun kali ini nampak dari wajahnya kalau Jun ini sudah menerima keadaan dan justru bersyukur dengan kedatangan Shinigami, karena sejujurnya ia sudah seminggu tak berkuda bersama Abe. Dan setelah itu tanpa banyak basa-basi, mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi yang entah sudah berapa kalinya. Lantas keesokan harinya Shinigami datang malam hari karena mengetahui kalau Abe masih di luar kota. Lantas ketika sedang berpusreng itulah Abe tiba-tiba menghubungi Jun dan menanyakan keadaan Jun sambil bilang kalau ia sangat rindu padanya. Jun mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan Abe tak perlu memikirkan dirinya. Ia hanya meminta Abe untuk fokus dengan pekerjaannya dan mengingatkannya untuk jangan berani-berani selingkuh padanya. Lantas setelah mengucapkan hal itu, Jun pun beralasan kalau ia ingin segera istirahat. Padahal sebenarnya Jun masih harus bertempur melawan kerasnya personeling Shinigami. Singkat cerita, 2 hari berlalu setelah kembali dari perjalanan bisnisnya, Abe pun terlihat menemani Jun berbelanja keperluan rumah. Di saat melintasi taman bermain, Jun langsung mampir dan mengambil mainan yang tertinggal. Jun mengatakan kepada Abe mereka harus segera bikin adonan agar ia tak kesepian ketika ditinggal Abe dinas di luar kota. Mendengar itu, seketika Abe pun langsung mengajak Jun untuk langsung pulang dan membuat adonan sesegera mungkin. Mendengar hal itu, Jun pun seketika tersenyum. Dan setelah itu film pun selesai.